Dari hasil uji lab ini yang rempahnya paling tinggi dan kadar obatnya paling banyak. Jadi nanti bisa minta contoh Bapak TM. Oke. Ini hasil uji lab, residu kimianya 0. Jadi barang dari pabrik di sini kita proses dulu, kita bersihkan residu kimia. Kenapa? Kalau kita bicara tentang tembakau, tembakau itu masuk ke Indonesia pertama untuk obat. Jadi untuk obat pernafasan dan seterusnya itu tembakau. Tetapi kemudian tembakau itu berubah menjadi barang berbahaya. Kenapa? Karena tembakau itu memiliki kemampuan menyerap yang sangat tinggi. Maka ketika budaya pertanian di dalam masyarakat kita berubah, pemakaian pupuk kimia, pemakaian pestisida dan seterusnya, maka bahan-bahan kimia itu terserap semua ke dalam tembakau. Maka tembakau ada satu kadar yang disebut TSNA, yaitu Tobacco Specific Nitrosamines. Jadi Tobacco Specific Nitrosamines itu bersifat sangat karsinogen. Karena apa? Karena ada banyak bahan-bahan kimia yang diserap di tembakau itu sehingga tembakau menjadi berbahaya. Di dalamnya ada gas karbon monoksida, ada arsenik, ada nitrogen cyanida dan seterusnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa rokok herbal miliknya itu aman, tidak berbahaya untuk tubuh, itu kalau sekarang ini bohong. Kecuali penanamannya tanpa bahan kimia sama sekali. Jadi untuk produk tembakau yang sungguh-sungguh aman, dia harus dibersihkan dulu dari residu kimianya. Kemudian ketika kita kombinasi dengan berbagai rempah, maka tembakau ini mampu menyerap sari-sari rempah-rempah macam-macam. Dan hasil uji lab di rokok kita yang setelah kita proses itu ada 42 senyawa obat. Termasuk untuk autoimun juga ada, termasuk untuk segala macam persoalan tubuh, dan itu semua bersenyawa menjadi satu ikatan, diikat oleh satu ligan yang namanya ligan korimbolon. Itu. Jadi mengenai tembakonya saya sudah bisa jelaskan di situ. Aslinya nikotinnya ada. Sebelumnya nikotinnya jenisnya beta piridil. Beta piridil itu nikotin yang mengikat logam berat. Jadi nikotin itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh. Nikotin itu dari hasil penelitian-penelitian yang ada, termasuk dari jurnal-jurnal farmasi, kalau Bapak Ibu mencoba untuk searching, nikotin murni itu disebut gold nikotin. Itu ada di tembakau, tomat, kentang, terong, semua ada nikotinnya. Lalu nikotin murni atau gold nikotin itu disebut demikian karena memiliki kemampuan untuk mengikat gold atau emas sekaligus mengikat logam-logam berat lain termasuk merkuri. Itu. Dalam kondisi gold nikotin, dia akan mampu membangun sistem imunitas tubuh. Kedua, dia dari salah satu jurnal farmasi, dia mampu untuk melokalisir sel-sel kanker, khususnya kanker kelenjar getah bening. Itu peran nikotin. Kedua, yang biasa dipermasalahkan dalam rokok adalah tar. TAR itu singkatan dari Total Aerosol Residue. TAR adalah residu pembakaran berupa cairan atau minyak. Jadi orang mengatakan TAR itu berbahaya, belum tentu. Tergantung materi asal. Jenengan kalau bakar daging, bikin sate, itu juga muncul minyaknya. Minyaknya itu ada minyaknya. Itu juga TAR. Tetapi kalau satenya kemudian minyaknya dicuci, dibersihkan, itu menjadi tidak enak karena tarnya enak. Dulu nenek-nenek kita, mbah-mbah kita itu untuk obat luka, untuk obat gatal dan seterusnya itu bakar bambu, umpluknya di belakang, minyaknya dioles-oleskan. Itu untuk obat luka dan seterusnya. Tarnya ini aslinya adalah jenisnya adalah beta piridil, tetapi setelah mengalami proses itu berubah menjadi neopetadin. Itu nikotinnya. Kemudian tarnya yang sebelumnya adalah residu kimia, setelah diproses di sini itu berubah menjadi essential oil. Essential oil itu adalah minyak hasil sulingan. Istilah lain adalah minyak atsiri. Jadi essential oil coklat-coklat yang ada di belakang rokok ini bisa untuk
bagus untuk kulit, peremajaan kulit. Kedua, untuk luka, untuk penyembuhan luka itu cepat. Ketiga, untuk asma dan gangguan di saluran pernafasan. Itu. Jadi ini rempahnya yang paling tinggi. Kemudian ada jenis lain yang lebih murah adalah jenis tani maju atau TM. TM-nya mana, Pak Dido? TM itu adalah produk yang di sini paling murah harganya. Nah, TM ini memang kekurangannya karena kualitas rempahnya atau juga dari kualitas tembakonya dan seterusnya, maka dia tidak semua senyawa obat ada di sini. Dia kekurangannya adalah senyawa-senyawa obat yang berakhiran vir, yaitu obat-obat untuk antivirus, yaitu ada nevirapin, sidofudin, ritonavir, itu sangat kecil. Jadi, tetapi dia untuk obat kanker dan seterusnya ada semua. Itu. Tetapi dia punya keunggulan. Keunggulannya adalah kadar proteinnya ini 20%. Kadar proteinnya 20%. Jadi untuk ketahanan daya tahan tubuh itu bagus. Lalu kedua, selulosanya, jadi proteinnya jenisnya protein PR, lalu selulosanya itu jenisnya adalah nanoselulose atau selulosa kristal. Selulosa kristal itu di sini ada 12%. Dia membantu untuk sistem pencernaan, BAB juga akan menjadi lebih mudah dan seterusnya. Lalu juga akan membuat rasa kenyang bertahan lama. Jadi untuk diet segala bagus. Asikagol, asikabat itu di sekitar setengah sampai 1,5%. Di sini ada 12%. Proteinnya di sini ada 20%. Di asikagol, asikabat itu sekitar 1%. Tetapi asikagol, asikabat itu tamoxifen-nya atau obat untuk kanker payudara dan seterusnya ada 20%. Di sini hanya 3%. Jadi itu ini semua kita pertanggungjawabkan semua. Hal lain adalah kita juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena akhir-akhir ini produk ini stoknya sangat tersendat. Itu ada masalah dengan distribusinya, baik di distributor utama maupun juga ketersediaan dari pabrik, masalah cukainya yang kadang terlambat dan seterusnya. Jadi ke depan kita juga akan berusaha untuk mengusahakan mungkin harus ada juga pendamping dari tempat lain. Saya akan mengupayakan bagaimana barang yang lain yang kita punya dari tempat lain itu bisa diupayakan menjadi rokok untuk terapi. Karena sekarang ini rokok ini juga menyisakan masalah. Masalahnya adalah pihak pabrik mendistribusikan tidak hanya kepada kami saja, tetapi juga di luar itu juga banyak. Nah, karena di sini viral, maka banyak di luar itu mengatakan rokoknya rokok dari Magelang, rokoknya rokok terapi, padahal bukan. Jadi itu ada risiko yang berbahaya. Kenapa saya berani menegaskan ini berulang-ulang? Karena ini adalah tanggung jawab moral bagi saya. Jangan sampai orang terkecoh dengan harga yang lebih murah dan seterusnya, tetapi itu berbahaya. Jadi rokok ini sama, di luar juga sama, bentuk, warna, cukainya semua sama. Itu bukan rokok palsu, tapi rokok asli dari pabrik. Lalu di sini kita proses karena kebutuhan kita bukan sekedar untuk rokok dibuang-buang, tetapi untuk dihisap dalam untuk perbaikan bagi tubuh. Cukup jelas itu semua? Oke.